Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini seperti biasa dengan Pak Ahmadi kita akan belajar pendidikan agama Islam. Tapi sebelum kita belajar, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Ya, sikap berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan perlindungan untuk kita semua dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, hari ini Pak Ahmadi akan melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran sebelumnya Pak Ahmadi telah memberikan materinya tentang adab berbicara. Nah, sekarang di bagian keduanya anak-anak sekalian, bagian kedua ya, adab-adab dalam Islam, yaitu adab makan dan minum ya nak ya. Hari ini kita akan mempelajari adab makan dan minum. Ayo kita perhatikan semuanya nih. Adab makan dan minum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, adab makan dan minum. Coba perhatikan semuanya. Ya. Kita anak-anak semuanya dalam menjalani kehidupan kita, di mana kita hidupnya anak-anak sekalian? Ya, hidup di dunia ini. Ya, kita semuanya membutuhkan makan dan minum. Siapa yang tidak butuh makan dan minum? Ayo angkat tangan. Pasti tidak ada. Ya, semuanya pasti butuh makan dan minum. Tidak ada manusia yang mampu bertahan hidup tanpa makan dan minum. Betul apa betul? Betul jawabannya. Tidak ada anak-anak sekalian ya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi ya, bahwasanya dengan makan dan minum anak-anak sekalian ya, makan dan minum secara teratur pasti badan kita, tubuh kita menjadi sehat, menjadi kuat. Dengan badan yang sehat pastinya kita dapat beraktivitas di setiap harinya ya. Jadi kalau kita kembali kepada agama Islam kita ya, agama yang sempurna telah mengatur apa anak-anak agama yang sempurna. Agama Islam yang telah mengatur dalam segala urusan, termasuk urusan masalah makan dan minum ya, sudah diatur semua di dalam ajaran agama Islam. Nah, pertanyaannya anak-anak, apakah anak-anak mengetahui apa arti adab makan dan minum? Apakah sudah mengetahui arti adab makan dan minum? Dan apa saja adab-adabnya? Ada yang sudah mengetahui? Nih, kalau misalkan belum mengetahui adab makan dan minum, ya, coba perhatikan apa saja nih adab-adabnya. Tapi sebelumnya, Pak Madi mau memberikan tahu dulu apa arti dari adab. Apa ya arti adab ya? Apa anak-anak sekalian? Artinya adalah nih pengertian adab ini. Pengertian adab. Ya. Pengertian adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Ya, bisa diartikan akhlak juga, adab tadi ya, akhlak, adab, etika, sopan santun ya, terutama agama Islam. Oke, coba perhatikan lagi. Sedangkan adab makan dan minum adalah pola perilaku atau tata cara yang baik dalam Islam
saat makan dan minum. Ini ada aturannya, nah, ada tata caranya ketika waktu makan dan minum. Nah, itulah adab namanya, nah, ya. Nah, Pak Ahmadi akan melanjutkan kembali di dalam agama Islam itu apa saja yang menjadi adab-adabnya ketika makan dan minum. Ada beberapa hal Pak Ahmadi akan sampaikan. Ya, ini lihat, perhatikan, lihat dan perhatikan baik-baik. Ada 7 ya, 7 adab makan dan minum sesuai sunnah Rasulullah. Apa saja adabnya? Yang pertama, makan dan minum harus diawali dengan berdoa, membaca bismillah terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak semuanya? Apakah sudah mengetahui bacaan doa sebelum makan? Sudah mengetahui? Tahu Pak Ahmadi bagaimana doanya? Kita doa sama-sama yuk. Doanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki dan karuniamu dan jauhkanlah kami dari azab siksa api neraka. Amin. Harus yang pertama diawali dengan berdoa. Ada sebuah hadis nak ya, ketika makan dan minum diawali dengan basmalah dan doa tadi. Hadisnya yang artinya, wahai gulam, sebutlah nama Allah, bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya hadis ini mengajarkan kepada kita semua, kalau waktu makan ya, sebelum makan bismillah dan makanlah makanan yang ada di dekat kita. Jangan langsung mengambil makanan yang jauh dari kita. Ya, etikanya tidak sopan dan tidak baik. Oke. Kemudian apalagi yang kedua adabnya? Sama, yang kedua adalah tadi mengambil makanan yang terdekat. Nih makanannya, ambil yang dekat kita, nggak boleh makanan langsung loncat tangan kita jauh sekali ngambil makanan yang ada di sana. Walaupun sebenarnya makanan di depan kita menurut kita kurang enak bagi kita, tapi tetap makanlah yang ada di dekat kita. Itu adab yang kedua sesuai sunnah Rasulullah. Yang ketiga adabnya anak-anak sekalian, Pak Mari sampaikan ya. Tidak boleh makan secara berlebih-lebihan. Makan ini enak, makanan enak sekali makanan ini. Pokoknya saya harus makan semuanya. Dimakan semuanya, padahal ya tidak boleh makan berlebihan, nanti muntah. Kalau berlebih-lebihan sesuatu hal yang boleh menjadi haram karena tidak makannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Makanya berlebih-lebihan muntah tidak diperbolehkan. Ya, dalam Al-Quran itu dijelaskan makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, fahim tuh? Oke, fahim. Nah, selanjutnya adab yang keempat ya. Adabnya apa saja? Yang keempat, makan dan minum sambil duduk tidak berdiri. Bolehkah kalau misalkan posisi makannya, minumnya dalam keadaan berdiri? Tidak boleh. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang seseorang untuk minum berdiri. Qatadah, seorang ahli tabi'in berkata, kami bertanya kepada Anas, bagaimana dengan makan sambil berdiri? Anas menjawab, yang demikian itu lebih jelek dan lebih buruk. La yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri. Tak boleh ya, adabnya nggak boleh makan sambil makan dan minum sambil berdiri. Kemudian yang kelima yang disunahkan Rasulullah ketika waktu makan, nasinya dalam keadaan panas. Tidak boleh ditiup makanannya. Mengapa Pak Ahmadi tidak boleh meniup makanannya? Karena ketika kita meniup makanan akan menyebabkan tersebarnya yang ada di mulut kita ini mikroorganisme, virus, bakteri yang selanjutnya akan masuk ke dalam tubuh kita dan menyebar ke seluruh badan kita. Nah ini nggak boleh makanan yang masih panas, minuman yang masih panas ditiup, tidak diperbolehkan. Yang keenam, kalau misalkan yang keenam ini, kalau misalkan di depan kita ada makanan yang makanan itu kita tidak suka, tidak boleh juga mencaci makanan, ya.
oh makanan ini jelek banget, makanan ini tidak enak banget, tidak boleh mencaci makanan. Ya, karena makanan itu adalah nikmat yang Allah berikan untuk kita. Kenapa kita harus mencaci makanan? Ya, tidak boleh mencaci makanan, walaupun tidak enak tetap saja ya dinikmati, disyukurin. Oke anak-anak ya, kalau memang misalkan nggak mau betul, jangan dicaci, tapi ditinggalkan saja makanan itu, nggak usah dimakan. Kalau memang misalkan anak-anak tidak suka makanan itu, tidak boleh mencaci makanan. Oke, yang ketujuh, ini terakhir adalah anak-anak setelah semuanya mengikuti adabnya, etikanya ketika makan dan minum, selesai semuanya, ya, kemudian anak-anak berdoa sesudah makan. Anak-anak sekalian, tentunya semua yang Pak Ahmad dibuatkan di sini ya, Pak Ahmad dijelaskan di sini. Ada juga kalau misalkan mau ditambah boleh juga sebelum makan cuci tangan terlebih dahulu boleh, atau juga sebelum pastikan makanan yang dimakan itu adalah makanan yang halal ya. Oke. Terakhir tadi apa? Doa sesudah makan. Bagaimana doanya? Coba kita bersuara semuanya yuk. Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan telah menjadikan kami dari golongan muslim, orang yang berserah diri. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian anak-anak semuanya, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami adab makan dan minum menurut ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pahami ya Allah ya rabbal alamin. Pak Ahmad cukupkan sampai di sini pelajaran kita pendidikan agama Islam tentang adab-adab Islam, adab makan dan minum. Kita sama-sama akhiri dengan menutup ya, membaca doa kafaratul majlis. Sikap berdoa. Wahid istani salasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya atas segala perhatian anak-anak semuanya. Mudah-mudahan Allah meridhoi anak-anak semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang untuk anak-anak semuanya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.